Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang Roh Kudus. Roh Kudus bukanlah sekedar suatu kuasa atau pengaruh, namun Roh Kudus adalah oknum ilahi yang mempunyai pribadi yang sama derajatnya dengan Tuhan Bapa dan Tuhan Anak. Nah, Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari ketritunggalan Tuhan, ya. Roh Kudus layak dihormati dan dihargai sama seperti menghormati Tuhan Bapa dan Tuhan Yesus. Roh Kudus adalah pribadi Tuhan yang mempesona, menyenangkan, panjang sabar banget, murah hati, tidak pemarah, tidak mendendam, tidak sombong, tidak egois, penuh kelembutan dan kasih, berkuasa, berkekuatan yang tak terbatas, suka menghibur, suka menolong, membangkitkan, memberdayakan, memulihkan, dan menyembuhkan. Nah, bukti-bukti Alkitabiah yang menyatakan bahwa Roh Kudus adalah pribadi, satu pribadi. Yang pertama adalah Roh Kudus memiliki unsur-unsur yang dimiliki satu pribadi. Seperti kita ya, manusia ya, memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, Roh Kudus juga demikian. Yang pertama, Roh Kudus mempunyai pikiran atau pengetahuan. Itu ada di 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11. Kata 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11. Karena kepada kita Tuhan telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Tuhan. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Tuhan selain roh Tuhan. Nah, jadi Roh Tuhan itu memiliki pikiran atau pengetahuan. Dikatakan tadi, demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Tuhan selain Roh Tuhan. Jadi Roh Kudus itu yang membukakan, memberitahu kita hal-hal mengenai Tuhan. Dia tahu semua tentang Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan dirinya sendiri. Dia memiliki pikiran atau pengetahuan untuk diberitahukan pada kita ya, tentang dirinya sendiri maupun Tuhan Bapa dan Tuhan Anak. Nah, di Roma 8 ayat 26 sampai 27, Roh Kudus membantu kita berdoa karena mempunyai pikiran atau pengetahuan bagaimana cara berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak bisa kita ucapkan. Jadi saat kita itu lagi ada problem yang sulit kita bicara, berdoa pun sulit, Roh Kudus membantu kita. Ya, kita lihat ayatnya dulu ya, Roma 8 ayat 26 sampai 27. Roma 8 ayat 26 sampai 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Tuhan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Tuhan yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia, sesuai dengan kehendak Tuhan, berdoa untuk orang-orang kudus. Ya, dikatakan Roma 8 ayat 26, demikian juga Roh membantu kita di dalam kelemahan kita. Jadi Roh Kudus itu tahu kelemahan kita, kekurangan kita, kejelekan kita. Dia tahu semua kebobrokan kita, ya. Dan lebih-lebih saat kita itu mau berdoa kita nggak bisa, ya, Roh Kudus menolong kita untuk berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kalau
saya sulit untuk berdoa karena saya terlalu berat masalah itu ataupun problem itu, ataupun saya tidak tahu bagaimana berdoanya, bicaranya, saya kemudian minta tolong Roh Kudus untuk berdoa ya, dengan berbahasa roh. Jadi ini dengan berbahasa roh, maka kita bisa apa yang kita ucapkan dengan bahasa roh itu, keluhan-keluhan yang tidak terucapkan itu mengalir keluar. Dan setelah selesai itu hati saya lega ya. Roh Kudus membantu untuk saya berdoa ya. Jadi Roh Kudus mempunyai pikiran atau pengetahuan tentang hal yang kita alami. Yang kedua, Roh Kudus mempunyai kehendak. Nah, di 1 Korintus 12 ayat 11 berkata, 1 Korintus 12 ayat 11 TB, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Ya, semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi tiap-tiap orang yang sudah percaya Yesus itu pasti punya satu karunia minimal. Karena Roh Kudus yang ada di dalam kita, bagi kita yang sudah percaya Yesus, Roh Kudus tinggal diam di dalam kita, dan memberikan karunia pada tiap-tiap orang secara khusus, seperti dikehendakinya. Jadi kehendak Roh Kudus untuk dia memberikan karunia roh. Begitu. Ini kan 1 Korintus 12 ayat 11. Karunia roh itu ada di 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10 ayat di atasnya. Ada 9 karunia Roh Kudus. 1. Karunia berkata-kata dengan hikmat. 2. Karunia berkata-kata dengan pengetahuan. 3. Karunia iman. 4. Karunia penyembuhan. 5. Karunia mujizat. 6. Karunia bernubuat. 7. Karunia membedakan roh. 8. Karunia berkata-kata dengan bahasa roh atau bahasa lidah. 9. Karunia menafsirkan bahasa roh atau bahasa lidah. Jadi dari 9 karunia ini pasti Bro and Sis memiliki minimal 1 karunia dari Roh Kudus ini, dan itu kehendak Roh Kudus untuk Bro and Sis itu memiliki minimal 1 karunia roh. Begitu Bro and Sis. Itu kehendaknya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus punya kehendak, begitu ya, sesuai ayat 1 Korintus 12 ayat 11 tadi, seperti yang dikehendakinya ya. Yang ketiga, Roh Kudus memiliki perasaan atau emosi. Efesus 4 ayat 30. Efesus 4 ayat 30, kita baca dari Efesus 4 ayat 29 sampai 31 ya. Efesus 4 ayat 29 sampai 31. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Tuhan yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Nah, di Efesus 4 ayat 29 sampai 31 ini itu menceritakan bahwa Roh Kudus itu bisa berduka, sedih, bisa sedih. Itu perasaan, itu emosi. Jadi Roh Kudus itu memiliki perasaan atau emosi. Nah, apa sih yang membuat Roh Kudus sedih atau berduka? Kita lihat dari atas ya, Efesus 4 ayat 29 ya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi ini luar biasa Bro and Sis. Roh Kudus itu sifatnya ingin membangun. Jadi dia ingin kita ini yang sudah memiliki dia di dalam kita, itu perkataan-perkataan kita itu perkataan yang baik untuk membangun, bukan perkataan yang kotor atau perkataan yang
tidak baik ya, jahat begitu. Nah, bahkan yang luar biasa saat kita mengucapkan perkataan-perkataan yang baik itu, yang dari Roh Kudus itu bisa orang yang mendengarnya itu beroleh kasih karunia. Wow, ini luar biasa. Saat Bro Ensis berbicara, itu perkataan-perkataan yang baik, yang membangun itu orang yang mendengarnya bisa beroleh kasih karunia. Itu luar biasa sekali. Nah, di ayat selanjutnya, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Tuhan yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Jadi, Roh Kudus bisa sedih kalau kita melakukan segala kejahatan. Kejahatan ya. Juga kalau kita mengalami kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan melakukan fitnah, itu Roh Kudus sedih, berduka ya. Sebetulnya Roh Kudus tahu kalau seseorang itu memiliki kepahitan, itu tuh tidak baik untuk orang itu, bisa menyebabkan sakit penyakit yang berat begitu. Karena kepahitan itu bisa membuat orang itu sakit tumor, sakit kanker, itu dari kepahitan. Sebenarnya penyakit itu kebanyakan dari keadaan pahit hati ini, begitu Bro Ensis. Nah, dikatakan tadi perkataan kita itu bisa menimbulkan kasih karunia. Tapi perkataan kita itu bisa menimbulkan pertikaian. Kalau perkataan kita itu tuh kasar, tajam, ya, bisa membuat orang itu pahit, kecewa, geram, ya. Nah, karena itu, Bro Ensis, hati-hati berkata-kata karena hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Karena itu kita perlu berkata-kata supaya orang yang mendengarnya itu menerima kasih karunia, bukan menerima kepahitan, kekecewaan, kegeraman, kemarahan, dan lain-lain, pertikaian ya, menimbulkan pertikaian. Nah ini saya melihat dalam pelayanan saya ini di banyak gereja, itu banyak orang Kristen, terutama wanita, itu banyak mengalami kepahitan, begitu. Karena banyak wanita itu hidupnya sering pakai perasaan. Kita kan harusnya orang benar hidup oleh iman. Kalau laki-laki sering pakai pikirannya, kalau perempuan sering pakai perasaan. Nah, karena itu Bro Ensis kalau berkata-kata dengan seorang wanita, itu perlu kita benar-benar hati-hati mengucapkan perkataan kita. Karena perkataan kita itu diterima oleh seseorang wanita ini akan masuk ke perasaannya. Dari perasaannya itu bisa, kalau dia itu tajam, perkataannya tajam, bisa melukai. Ya. Nah, ini salah satu cara untuk menghindari kepahitan. Ya. Kepahitan, kegeraman, kemarahan itu dimulai dari kekecewaan yang tidak diselesaikan. Begitu. Karena kita tahu Roh Kudus sesosok pribadi, maka kalau kita itu dikecewakan oleh seseorang, mulailah kita mengampuni orang tersebut. Hidup di dunia ini, Bro Ensis, nggak bisa nggak, tidak bisa tidak, pasti pernah ngalami perkataan orang itu mengecewakan kita, atau orang yang kita percaya itu mengecewakan kita. Tindakan orang itu mengecewakan kita. Itu pasti kita semua mengalami, karena kita hidup di dunia ini dan makhluk sosial, berhubungan dengan banyak orang. Dan yang paling tidak disangka-sangka adalah dikecewakan orang yang terdekat, orang yang kita percaya. Ini yang sering dialami oleh para wanita. Nah, bagaimana caranya kita supaya tidak kepahitan saat kita mengalami kekecewaan? Mulai kita bersekutu dengan Roh Kudus di tempat sendiri, misalkan di kamar mandi, di toilet, atau sedang di kamar, kita mulai ngobrol dengan Roh Kudus. Roh Kudus
aku tadi kesel banget sama si Ani. Si Ani tadi kata-katanya ngeselin sekali. Nah, Bro and Sis mulai keluarkan unek-unek Bro and Sis terhadap si Ani ini, seseorang yang mengecewakan ini, ucapkan semuanya unek-uneknya pada Roh Kudus. Ya, aku muak gitu. Aku kesel banget. Aku kecewa banget. Pokoknya kita keluarkan unek-unek kita ya ke Roh Kudus sendirian berdua sama Roh Kudus ya. Nah, tapi terakhirnya mulai katakan, tapi aku mau mengampuninya, Roh Kudus. Aku melepaskan pengampunan atas Ani. Aku memberi pengampunan atas Ani. Itu kuncinya, Bro and Sis. Dan cara ini sebenarnya sederhana. Namun banyak orang Kristen tidak melakukan cara ini, sehingga dari kecewa yang ditumpuk tidak diselesaikan, masuk ke kepahitan. Nah, kalau sudah pahit, itu banyak problem, Bro and Sis. Untuk kesehatan orang tersebut yang pahit hati ini, banyak penyakit. Itu yang pertama ya. Yang kedua, orang yang banyak pahit hati, itu tuh ketemu orang, sikapnya, pikirannya itu negatif semua. Begitu. Jadi punya sikap yang sangat negatif karena luka-luka atau kepahitannya itu tidak disembuhkan, bertumpuk-tumpuk banyak. Jadi hubungan dengan orang lain itu akibatnya punya pandangan-pandangan yang negatif. Karena itu Bro and Sis perlu mulai belajar untuk ngobrol dengan Roh Kudus, keluarkan unek-unek kita, terus kita lepaskan pengampunan. Pak, saya nggak bisa mengampuni, Pak. Saya nggak bisa mengampuni. Tuhan nggak bicara engkau bisa mengampuni atau tidak loh. Pasti engkau tidak bisa mengampuni. Tapi kalau engkau mau, Roh Kudus yang buat bisa. Wow. Bro and Sis, Roh Kudus tahu engkau itu lemah, engkau tuh nggak bisa apa-apa. Kalau engkau nggak bisa, memang itulah engkau sudah mengaku engkau nggak bisa mengampuni. Tapi kalau engkau mau, Roh Kudus membuat engkau bisa. Begitu. Jadi kuncinya adalah di dalam hidup bersama dengan Roh Kudus, itu kita ungkapkan kelemahan kita, ketidakbisaan kita. Asal kita mau, Roh Kudus nanti memampukan kita untuk kita lepas daripada kepahitan, kekecewaan. Begitu Bro and Sis. Nah, ini segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah ini derajatnya makin tinggi ya. Dari kepahitan, kegeraman, kemarahan, timbul pertikaian, sampai kemudian mulai biasanya tidak memfitnah, sekarang memfitnah. Begitu loh. Nah, ini dikatakan hendaklah dibuang di antara kamu. Ya. Jadi Bro and Sis perlu ngobrol dengan Roh Kudus. Roh Kudus walaupun tidak kelihatan tuh ada nyata. Seperti oksigen nggak kelihatan tapi ada nyata. Jadi Roh Kudus walaupun tidak kelihatan tapi dia sosok pribadi yang tadi penuh kelembutan, menerima kita, tahu keadaan kita semuanya, tahu kejelekan kita, kelemahan kita, kebobrokan kita. Namun Roh Kudus menerima kita apa adanya. Begitu. Jadi dia yang ingin kita itu pulih, kemudian dia ingin kita ini menjadi tidak seperti apa adanya, namun diberikan kuasa pemulihan, otoritas yang luar biasa. Dia menjadikan kita berarti, berharga, mulia, utuh, dan sempurna. Ya. Nah, itu tentang Roh Kudus memiliki perasaan atau emosi ya. Jadi, yang pertama, Roh Kudus itu tadi memiliki pikiran atau pengetahuan, kemudian memiliki kehendak, ya, memiliki perasaan atau emosi. Itulah ciri sosok pribadi. Yang kedua, Roh Kudus melakukan apa yang dilakukan oleh satu pribadi. Yang pertama, yang A ya, Roh Kudus dapat berkata-kata. Nah, kalau namanya pribadi, tentu bisa berkata. Nah, jadi Roh Kudus dapat berkata-kata. Itu ada di Kisah Rasul 13 ayat 2.
Kisah Para Rasul 13 ayat 2 TB. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Ya, jadi pada suatu hari ketika mereka beribadah pada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Ya, jadi Roh Kudus itu bisa berkata. Ya. Nah, ini ngomong-ngomong tentang puasa, saya singgung sedikit ya tentang puasa. Puasa itu tidak menggerakkan Tuhan, karena dia sudah bergerak, Bro and Sis. Puasa itu menggerakkan kita untuk fokus pada Tuhan. Puasa itu menggerakkan kita untuk bisa mendengar suara Roh Kudus. Puasa itu membuat kita, menggerakkan kita untuk memiliki iman yang teguh di dalam Dia. Jadi puasa itu bukan untuk menggerakkan Tuhan. Puasa itu untuk kita fokus pada Tuhan, ataupun kita memiliki iman yang teguh, atau kita semakin bisa karena fokus sama Tuhan bisa mendengar perkataan Roh Kudus atau perkataan Tuhan. Nah, di sini waktu mereka sedang berpuasa, Roh Kudus berkata, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Jadi Roh Kudus itu ada sosok pribadi yang cirinya bisa berkata kalau pribadi itu, ya. Yang B, Roh Kudus bersaksi tentang Yesus Kristus. Yohanes 15 ayat 26. Yohanes 15 ayat 26 TB. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ya, Roh Kudus bersaksi tentang Yesus Kristus. Wow, itu luar biasa ya. Jadi dikatakan Yohanes 15 ayat 26, penghibur yang diutus Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Roh Kudus bersaksi tentang Yesus. Jadi Roh Kudus itu bisa bersaksi seperti pribadi yang bisa bersaksi di suatu sidang, misalkan di sidang pengadilan. Kalau seseorang itu bersaksi, itu kan pribadi yang bersaksi ya di sidang. Ada orangnya bersaksi begitu. Kemudian namanya bersaksi itu ngalami sendiri, tahu betul keadaannya, kejadiannya. Itu namanya bersaksi ya tentang Yesus. Yang C, Roh Kudus mengajar segala sesuatu dan mengingatkan perkataan Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26 TB. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, dikatakan penghibur, yaitu Roh Kudus yang waktu itu akan diutus oleh Bapa dalam nama Yesus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan padamu. Jadi sekarang ini Roh Kudus itu mengajar kita, ya, orang yang percaya Yesus, segala sesuatu. Dia mengajarkan segala sesuatu, Bro and Sis. Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu. Dia mengajarkan tentang, kalau Bro and Sis tidak tahu tentang kerajaan surga, budaya surga, dia mengajarkan itu semua kepada kita. Kalau Bro and Sis tidak tahu cara memasak, ya bisa. Ya. Di sini ada juga yang belajar masak, kemudian minta Roh Kudus untuk mengajari, bisa, itu terjadi, ya. Terus ada yang punya teman ya, itu belajar bahasa Inggris, minta tuntunan Roh Kudus untuk mengajar, itu bisa terjadi, ya. Jadi bukan hanya tentang hal yang rohani seperti surga, budaya surga, kerajaan surga begitu, tapi juga hal yang kita hidup di dunia ini, mengajar segala sesuatu, termasuk kalau Bro and Sis berbisnis, ya bisa Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu. Jadi hal yang sepertinya mustahil bagi manusia itu bisa diajarkan oleh Roh Kudus untuk kita bisa mengerti, ya. Kemudian
Roh Kudus juga mengingatkan kita akan semua yang telah Yesus katakan kepada kita, ya. Kalau Bro and Sis membaca Alkitab, terus sewaktu-waktu kemudian Bro and Sis dalam kehidupan sehari-hari tiba-tiba diingatkan perkataan Yesus, ya. Seperti suatu waktu ya, dalam suatu saat saya diwahyukan tentang Lukas 23 ayat 34. Tiba-tiba di suatu hari, tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan ayat Yesus berkata di Lukas 23 ayat 34a, ya. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wow, waktu Roh Kudus mengingatkan ini, perkataan Yesus ini, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ternyata banyak orang yang melakukan misalkan hal yang tidak baik kepada kita, itu mereka itu tidak tahu apa yang mereka perbuat, Bu Ensis. Nah, seperti yang Yesus lakukan ya, Yesus dicaci maki, diludahin, dicambuk, sampai disalibkan. Itu sama orang-orang yang mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka mencaci maki Yesus, mereka meludahi Yesus, mengejek-ngejek Yesus. Padahal Yesus itu untuk menyelamatkan mereka. Tapi mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan itu terhadap Yesus. Itu mereka tidak tahu. Ya. Dan Yesus berkata pada Bapa disalib, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Itu di Lukas 23 ayat 34a. Nah, demikian juga Bro and Sis, kadang-kadang kalau kita dalam kehidupan ini, kita pernah ada orang-orang yang berlaku tidak baik sama kita. Kemudian kita diwahyukan, ternyata mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat terhadap kita. Ya, kita mengampuni dan memberkatinya, Bro and Sis. Yang D, Roh Kudus memimpin kita pada seluruh kebenaran firman Tuhan, memberitahukan hal-hal yang akan datang dan apa yang diterima dari Tuhan, serta memuliakan Tuhan Yesus. Yohanes 16 ayat 13 sampai 14. Yohanes 16 ayat 13 sampai 14 TB. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ya, ini luar biasa ya, Yohanes 16 ayat 13 sampai 14 ini, Bro and Sis, bahwa Roh Kudus, Roh kebenaran itu memimpin kita, setiap kita pada seluruh kebenaran, ya. Jadi jangan khawatir kalau Bro and Sis itu tidak mengetahui satu ayat firman, ya. Tanya terus sama Roh Kudus. Nanti Roh Kudus akan memimpin kita untuk memahami firman itu, ayat itu, sehingga Dia memimpin kita pada seluruh kebenarannya, ya. Dan dikatakan bahwa Roh Kudus tidak berkata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya dari Yesus, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia, Roh Kudus, memberitakan padamu hal-hal yang akan datang. Jadi Roh Kudus juga memberitahu kita hal yang akan datang. Contoh, di awal tahun 2022 ini, Roh Kudus memberitahu kita bahwa tahun ini tahun di mana janji-janji Tuhan yang pernah engkau dengar, engkau dapatkan beberapa waktu yang lalu, atau beberapa tahun yang lalu, atau beberapa puluh tahun yang lalu, sedang Tuhan genapi di tahun ini. Begitu. Dan itu Roh Kudus memberitahu. Dan juga di tahun ini, itu pesan Tuhannya juga pesan untuk kita banyak rest dan banyak peristirahatan dan mengalami percepatan, ya. Jadi Roh Kudus itu juga memberitahu pesannya begitu. Untuk tahun ini kita banyak beristirahat, rest, dan mengalami percepatan yang dari Tuhan, begitu. Dan banyak hal Roh Kudus memberitahu kita, kepada setiap kita, hal-hal yang akan datang, yang belum terjadi. Itu memberitahu kita keadaan-keadaan diri kita atau keadaan dunia ini. Misalkan untuk keadaan dunia ini, hari-hari ke depan ini akan terjadi inflasi,
akan terjadi kelaparan, kekurangan bahan pangan, dan Tuhan sudah memberitahu setiap anak-anaknya, dan anak-anaknya juga mempersiapkannya juga untuk hal-hal seperti itu. Nah, Roh Kudus juga memuliakan Yesus, ya, dan memberitakan kepada setiap kita apa yang diterimanya dari Yesus, ya. Jadi kita diberitahu oleh Roh Kudus apa yang kita terima, yang kita terima dari Tuhan Yesus, ya. Yang Roh Kudus mengisapkan dunia akan dosa. Roh Kudus mengisapkan dunia akan dosa. Yohanes 16 ayat 8. Yohanes 16 ayat 8 sampai 9 TB. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ya, jadi Roh Kudus itu bagi orang yang belum percaya, itu mengisapkan orang yang belum percaya Yesus untuk percaya, mengisapkan dosa, kebenaran dan penghakiman. Nah, setelah itu orang itu percaya Yesus, lahir baru, maka Roh Kudus menurut ayat Yohanes 16 ayat 13 memimpin setiap orang yang percaya itu pada seluruh kebenarannya. Jadi Roh Kudus itu mengisapkan setiap kita yang belum percaya Yesus untuk percaya, mengisapkan setiap orang yang belum percaya itu terhadap dosa, atas dosa, kebenaran dan penghakiman. Begitu Bro and Sis. Nah, setelah kita percaya, Roh Kudus tidak mendakwa kita. Itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus tidak pernah mendakwa kita, ya. Tapi setelah kita percaya Yesus, lahir baru, Roh Kudus memimpin kita pada seluruh kebenarannya. Kalau itu ada dakwaan, itu bukan dari Roh Kudus, ya. Dakwaan itu sifatnya menjatuhkan setiap kita, ya, melemahkan kita, menghakimi kita, mendakwa kita, menjatuhkan kita. Itu bukan dari Roh Kudus. Karena sifatnya Roh Kudus itu adalah membangun setiap kita, dia menghibur kita, dia mengangkat kita, begitu. Jadi kalau itu dakwaan, penghakiman, tuduhan yang membuat kita jatuh, lemah, itu bukan dari Roh Kudus, ya. Yang F, Roh Kudus memiliki kasih, bahkan pribadi kasih itu sendiri. Roma 5 ayat 5 dan Roma 15 ayat 30. Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Tuhan telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, jadi Bro and Sis, setiap kita yang sudah percaya Yesus, itu sudah menerima Roh Kudus di dalam diri kita. Roh Kudus berkuasa bertata di dalam diri kita. Itu juga Roh Kudus itu adalah Sang Kasih itu sendiri, Roh Kasih itu sendiri. Jadi kasih agape itu dari Roh itu sudah ada dalam kita, sehingga Bro and Sis bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sama, karena sudah memiliki kasihnya Tuhan itu di dalam diri Bro and Sis. Bro and Sis bisa mengasihi sesama, bisa mengasihi Tuhan, itu karena memiliki Roh Kudus, Roh Kasih itu di dalam diri Bro and Sis. Bro and Sis sudah memiliki kasihnya Tuhan itu, ya. Kasihnya Tuhan itu sudah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus, ya. Terus di Roma 15 ayat 30. Roma 15 ayat 30, tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Tuhan untuk aku. Ya, versi yang lain Roma 15 ayat 30 versi FAYH. Roma 15 ayat 30 FAYH, maukah saudara menyertai saya dalam doa demi Tuhan Yesus Kristus dan demi kasih saudara kepada saya, kasih yang saudara terima dari Roh Kudus, berdoalah senantiasa bagi pekerjaan saya. Ya, di sini Roma 15 ayat 30 menekankan bahwa kita ini semua sudah memiliki kasihnya Roh Tuhan itu, ya. Kasih Roh Kudus itu, Sang Kasih itu sudah kita miliki di dalam kita, sehingga kita bisa mengasihi saudara-saudara seiman, ya. Kita bisa mengasihi orang-orang karena kasihnya Tuhan ada dalam kita, begitu. Dan tentu dalam bergaul dengan Roh Kudus ini, karena dia itu Sang Kasih, dia sangat mengasihi setiap kita, Bro and Sis.
Roh Kudus sangat mengasihi setiap kita. Ya, Roh Kudus mengasihi kita tanpa syarat, tanpa batas, tanpa akhir dan tanpa henti. Dan Roh Kudus menerima kita apa adanya. Ya, apapun keadaan kita diterima oleh Dia. Keburukan kita, kejelekan kita, kelemahan kita, Dia tahu semua. Ya. Namun kita tidak biarkan apa adanya. Kita dijadikan berarti, berharga, utuh, mulia dan sempurna oleh Roh Kudus ya. Kita dijadikan berarti. Dan Roh Kudus itu tadi penuh kelembutan, selalu menghibur, selalu mengangkat kita, selalu memberdayakan kita. Jadi senang sekali bergaul dengan Roh Kudus ya. Dan kalau Bro and Sis itu belum terbiasa untuk bergaul dengan Roh Kudus, mulailah dari sekarang. Walaupun dia tidak kelihatan, tapi dia ada nyata. Walaupun mungkin kok aku belum mendengar ya suaranya ya. Nggak apa-apa Bro and Sis. Bro and Sis mulai seperti ngomong sendiri, tapi nanti lama-lama Bro and Sis bisa mengerti, dituntun oleh Dia. Lama-lama Bro and Sis tahu bisa mendengar suaranya Dia, karena Dia ingin kita mendengar suaranya, atau kita mengerti tuntunannya, begitu. Yang terakhir, Roh Kudus memiliki kuasa atau kekuatan, bahkan pribadi yang berkuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 TB. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, jadi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus itu adalah kuasa itu sendiri ya. Dia pribadi yang berkuasa, bukan hanya penuh kelembutan, penuh kasih, tapi penuh kuasa, otoritas. Ada kuasa yang luar biasa, kekuatan yang tak terbatas ya, Roh Kudus itu. Dan Galatia 3 ayat 5 berkata, Galatia 3 ayat 5 IMB, selanjutnya Dia yang memberikan roh kepadamu dan mengerjakan mujizat-mujizat di antaramu. Apakah Dia berbuat demikian oleh karena kamu melakukan hukum Taurat atau oleh karena iman dari pemberitaan Injil yang kamu dengar? Ya, jadi Bro and Sis, mujizat-mujizat itu bisa terjadi karena Roh Kudus di dalam kita bekerja luar biasa ya. Dia bukan hanya lembut, penuh kelembutan, manis, namun juga penuh kuasa ya. Bisa melakukan mujizat-mujizat yang tak terbatas ya. Seperti Petrus, bayangan Petrus bisa menyembuhkan orang, bayangannya saja loh. Bayangan Petrus bisa menyembuhkan orang. Terus sapu tangan ya. Kain sapu tangan itu dipakai untuk menyembuhkan orang. Karena urapan itu bisa juga melalui kain atau sapu tangan begitu. Jadi mujizat-mujizat itu semua karena Roh Kudus yang punya kuasa. Dia bukan hanya pribadi yang penuh kasih, lembut, tapi juga penuh kuasa yang luar biasa, kekuatan yang tak terbatas. Wow, luar biasa Bro and Sis. Nah, demikian Bro and Sis, bahwa Roh Kudus itu bukan sekedar kuasa atau pengaruh, namun satu sosok pribadi ya, yang luar biasa sekali. Nah, di mana kita perlu bergaul setiap saat, setiap waktu ya, ngobrol dengan Dia, walaupun tidak kelihatan, tapi Dia ada nyata di dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati Bro and Sis semua. Amin.